nama aku Ken Kristianti dan hari ini aku pengen sharing tentang gimana kalau ada staff yang nyolong di franchisean kamu atau mungkin di restoran atau di tempat bisnis, karena ini lumayan topik yang menarik, sempat dibahas juga di komen salah satu video aku. Nah, pengalaman aku sendiri, aku ada staff yang nyolong minuman karena waktu itu aku franchise-nya kopi ya. Jadi mereka nyolong minuman. Nah, aku taunya dari mana? Aku tahu dari CCTV. Nah, cuman emang kalau bahkan sebelum aku mulai bisnis minuman ini, aku udah sempat dengar cerita teman-teman kayak mereka yang berbisnis makanan biasanya pasti ada aja yang dicolong. Dan idenya tuh aneh-aneh gitu. Ada yang bisa nyimpenin cupnya atau bahkan mereka bisa beli cupnya sendiri. Terus diisi minuman, dijual, dan duitnya itu kan kalau input manual duitnya dapat duit cash. Cashnya tuh dikantongin sama mereka. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau aku kasusnya bukan seperti itu. Mereka nggak jualin minumannya dan ngantongin sendiri hasil jualannya, tapi mereka matiin dan nyalain GrabFood dan GoFoodnya itu semau mereka. Nah, waktu itu alasannya katanya ordernya terlalu banyak dan mereka nggak bisa ngimbangin, which is aku sebel banget karena kalau misalnya sampai nggak bisa ngimbangin, ordernya terlalu banyak, bukankah itu suatu permasalahan yang bagus dan seharusnya aku nambah staff, bukan GoFoodnya aku dimatiin. Cuman waktu itu aku kasih mereka penalti, aku sempat kasih tahu kerugiannya itu estimasinya bisa puluhan juta, dan mereka juga sempat kaget dan sempat ketakutan banget. Tapi karena aku rasa mereka juga nggak terlalu bermaksud, jadi aku kasih mereka hanya konsekuensi, aku potong gaji aja dan tetap boleh kerja di tempat aku. Nah, kalau sampai nemuin staff yang nyolong, kalau menurut aku sebenarnya solusi yang cukup baik dan banyak dilakukan oleh teman-teman aku yang juga usahanya di bidang makanan dan minuman ini adalah kita let go staff kita. Dan aku juga bukan tipe orang yang attach sama karyawan atau staff. Aku merasa bisnis yang bagus itu sistemnya lancar sehingga kalau orangnya diganti pun kita nggak perlu takut gitu loh, karena sistemnya udah berjalan lancar, orangnya mau siapapun ya bisnisnya tetap aman-aman aja. Jadi jangan takut untuk nge-let go staff. Justru waktu kita nge-let go itu sebenarnya kita ngasih tahu juga ke staff yang lain bahwa kita anggap kesalahan ini adalah kesalahan serius dan nggak bisa ditoleransi. Waktu aku nge-let go staff, yang terjadi adalah staff aku yang lainnya juga akhirnya lebih serius menanggapi permasalahan seperti ini. Mereka jadi nggak berani untuk ngambil minuman lagi, mereka nggak berani nyolong-nyolong, dan akhirnya membuat suatu lingkungan yang lebih jujur. Sistem reward and punishment menurut aku itu adalah salah satu sistem yang cukup efektif ketika kita sedang menjalankan bisnis makanan atau minuman. Selain kita perlu untuk datang dan ngecek secara berkala, kita perlu juga ngasih reward atau pujian atau bahkan hadiah buat mereka yang sudah menunjukkan performa yang bagus. Tapi kalau mereka sampai menunjukkan sikap yang kurang baik, nggak ada salahnya kok kalau untuk kita kita bukan hanya cuma kasih punishment, tapi bahkan nge-let go. Berat pasti pertama kali buat teman-teman yang nggak pernah nge-let go karyawan, tapi harus belajar, namanya orang bisnis, kamu bakal nge-let go banyak banget karyawan. Baik ya, namanya orang kerja kan cocok-cocokan ya, nggak semua orang cocok kayak cari jodoh lah ya. Kayak kalau nggak cocok cari lagi yang lain gitu. Jadi ya balik lagi karena banyak faktor sih. Kejadiannya juga pernah di toko aku ada staff yang sebenarnya polos dan jujur, cuman ketika dia yang polos dan jujur ini ketemu dengan teman-temannya yang udah biasa nyolong, udah biasa toleransi hal-hal seperti ini, dia pun jadi ke-influence dan kebawa dengan kultur atau lingkungan yang seperti itu, which is ini yang perlu kita hindari. Makanya salah satu solusi yang terbaik adalah memberi contoh untuk nge-let go staff yang mungkin jadi dalangnya atau mungkin sudah sering melakukan kesalahan seperti ini. Itu aja sharing aku hari ini. Thank you for watching. See you. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you on my next video. Bye bye.